Orang kalau belum belajar ma'rifatullah, dia belum betul-betul beriman kepada Allah. Islamnya belum sempurna, bahkan tidak mungkin saja tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, kita jumpa pada haul yang ketiga ya, Ustaz Junaidi. Beliau guru kami juga, mungkin tidak banyak yang tahu, kami mengambil sanad ijazah kitab-kitab ahli sunnah ke beliau. Beliau dulu juga pernah berguru kepada Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Itu guru dari guru kami yang di Payakumbuh yang sudah wafat, namanya Abuya Hasan Basri. Jadi sanad kitab ke beliau. Dan juga beliau berguru kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi ada dua pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang menjadi guru dari Abuya Syekhuna Ali Syarbaini. Dan beliau menghikayatkan kepada kami dulu, beliau pernah suluk selain di Siko, pernah suluk di Langkat. Ya, itu beliau berkisah dulu. Semoga Allah merahmati beliau, menjadikan beliau salah satu kekasih-kekasihnya, dan semoga datangnya kita ini salah satu tanda kekuatan nur yang ada pada diri beliau ya. Dan murid-murid keluarga yang beliau tinggalkan, semoga Allah turunkan nur cahaya di kalbu mereka dan nur ini berlanjut ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua ini, syukur ini tidak sempurna kecuali dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nurul Anwar, nurnya para mursyid, itu sumbernya dari nur beliau. Maka ada namanya salawat Nur Anwar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nurul Anwar wa tiryakil aghyar. Terus itu salawat Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, rajonyo para wali, presidennya para aulia, bergelar Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani bukan pimpinan satu thariqah, pimpinan semua thariqah. Oh, ambo Naqsyabandi buya. Naqsyabandi itu teknik berzikir. Sedangkan Syekh Abdul Qadir itu presiden ahli zikir ya. Syekh Abdul Qadir itu berguru kepada Syekh Yusuf Al-Hamadani dan beberapa guru yang lain. Yusuf Al-Hamadani itu punya murid orang Malta pindah ke Uzbek, namanya Syekh Abdul Khaliq Wujdawani, kawan Syekh Abdul Qadir. Dari Syekh Abdul Khaliq lahirlah Naqsyabandiyah, dari Syekh Abdul Qadir lahirlah Qadiriyah. Itu. Nanti gabungan Qadiriyah dengan Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah, Idrusiyah, lahirlah sama dia. Dari Naqsyabandi kumpulan Surawardi, Qadiri, Khistiyah, Kubrawiyah, lahirlah namanya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi orang Khalidi kok tarikatnya 5. Cuma itu cukup pengetahuan guru, bukan pengetahuan untuk murid. Karena mikirin zikir 11.000 sudah pusing, apa mikirin 11 thariqah ya. Guru kami Abuya Syekhuna Maulana Kasril, beliau baru sampai dari Payakumbuh. Semoga Allah dan para masyayikh semua ya, Allah berkahi beliau dan semua masyayikh, amin ya rabbal alamin. Dan orang tua kami Abuya Syekh Makmur Talib MM takwi punya ya, kironya malin mudo. Yo masih mudo aja semangat.
beliau sudah bersuluk, ambo masih di alam lain. Masih di alam, belum alam janin, bahkan ayah dan ibu ambo belum ketemu, beliau sudah suluk. Ya, tapi walaupun sudah tua tetap ya, semangatnya luar biasa dan zikirnya sudah berbuah. Orang-orang berhati keras, bertato, banyak masalah, ya, ternyata ditalkin tarekat Samaniyah oleh beliau, itu menangis, ya, itu berkah, ya, berkah dari Allah SWT. Marhaban Buya, ya, fadal Buya. Tambah lengkap. Dan semua para mursyid, ya, kami bersobo beliau dulu di Mungka Buya, ya, di Mungka, mungkin lu Buya salah lupa. Buya waktu itu belum ubanan. 2003 waleh. Ada pengajian apa lah dulu? Pengajian Syekh Sa'ad Mungka. Marhaban Buya. Ya. Ambo pencinta orang gae dan kakek Buya dan pencinta Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kami setiap kali lewat Batu Basure, kalau tiketnya oleh ndak mepet, pasti mampir ke Syekh Abdul Ghani. Selalu. Lalu di safar yang lain kami ke Syekh Ja'far, ya, alhamdulillah. Ada beberapa syekh yang kita kunjungi dan memang karena dulu guru-guru mengajarkan ziarah sampai hari ini tertanam berziarah itu. Dan silsilah kita kan dari Bukhara, Samarkand, dari Uzbek. Insyaallah kami bulan Oktober Buya, silsilah Naqsyabandiyah. Mohon doa semoga nggak ada halangannya. Di sana itu sudah tidak ada pengamal atau surau-surau seperti ini, nggak ada. Jadi nurnya Samarkand, Bukhara sudah pindah ke Sumatera. Dulu dari Samarkand, Bukhara pindah ke India. Dari India pindah ke Baghdad. Dari Baghdad orangnya diusir dari kampungnya. Bayangkan, Maulana Khalid yang tarekat kita disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah diusir dari kampungnya, mau dibunuh di kampungnya. Pindahlah beliau kemudian ke Damaskus. Di Damaskus yang menjadi murid beliau bukan sembarang orang, tapi para masyaikh, mufti-mufti dan ahli thariqah, kiai, ulama, abuya, berijazah tarekat, malin kitab, muridnya Syekh Maulana Khalid. Waktu itu masih khilafah Utsmaniyah. Khilafah apa? Sampailah kabar karena majelis beliau ramai di Damaskus, Suriah, dikhawatirkan beliau ini mengumpulkan tentara untuk memberontak kepada pemerintah. Maka Sultan di Turki Utsmani kirim seorang ulama yang menjadi Syekhul Islam, mufti besar khilafah kekhalifahan Utsmaniyah. Dikirim ke mana? Dikirim ke Damaskus. Dari Turki mereka berangkat ke Damaskus. Sampailah di Damaskus, Bapak Ibu, Maulana Khalid akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, bakunut, tarekatnya Naqsyaband. Sedangkan orang Turki akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, lebih banyak Maturidiyah. Maturidiyah itu nanti ada beda tipis dengan sifat 20 itu, tipis sekali. Sedangkan mazhab mereka Hanafi. Yang sudah pernah sholat di Turki, sholat subuh atau sholat maghrib, waladdallin, mereka aminnya dijahar atau tidak? Tidak, mereka bismillah disirkan, amin pun disirkan. Kalau ada yang mengeraskan amin, pasti orang dari Kampar itu. Ya. Beda mazhab. Syekhul Islam yang ada di Turki itu datang sampai di Damaskus dan dia ingin memata-matai
Imam Maulana Khalid. Apa yang terjadi sampai di majlis Imam Maulana Khalid, yang duduk di hadapan Maulana Khalid itu guru-gurunya Imam Ibn Abidin, Muhammad Al-Khani, ya, Ibn Abidin itu pengarang Durrul Mukhtar, Imam Al-Alusi, itu guru-guru daripada syekh dan mufti-mufti yang ada di Turki. Maka berkirim suratlah mufti-mufti Turki ini, mufti khilafah Islamiyah ini, kepada Sultan. Apa isi suratnya? Wahai Tuan Khalifah, Tuan Raja, kabar yang engkau katakan bahwa ada syekh yang masyhur di Damaskus, benarlah adanya. Tapi jika dia ingin berontak, dia jahat, tidak benar. Justru guru hamba waktu di Damaskus, mereka adalah murid dari Maulana Khalid. Ya. Akhirnya majelis tambah besar. Maulana Khalid kemudian angkat khalifah di Mekah, namanya Syekh Abdullah Afandi. Siapa namanya? Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi tadinya tugas di Khurasan, pindah ke Al-Quds. Jadi pernah di Al-Quds. Jadi jangan macam-macam. Para ahli Thariqah Naqsyabandiyah itu pecinta Al-Quds, pejuang Palestina, tapi dengan cara sufi, bukan dengan cara emosi. Karena silsilah kita ke atas, Sidi Syekh Abdullah Afandi seorang pejuang mursyid, pejuang di Palestina. Zaman-zaman itu orang-orang Yahudi baru ingin menguasai Palestina. Lalu beliau dipindah tugaskan ke, jadi dulu mursyid itu ngangkat khalifah beda dengan khalifah hari ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf Tuan Khalifah kalau ada yang tersinggung. Alhamdulillah, ya, Tuan Khalifah hari ini kalau ada urusan bentrok dengan urusan guru, dia ada urusan pribadinya. Kalau Syekhana Al-Mujaddid Sidi Syekh Abdullah Afandi Al-Khalidi An-Naqsyabandi, khalifah wali kutub mutlak di zaman itu yang diangkat Maulana Khalid, kata beliau, kami pindah dia. Pindah dari Homs, pindah ke Damaskus, pindah dari Damaskus ke Al-Quds, pindah. Terakhir beliau katakan, engkau pindah ke Mekah. Oh, berarti ini murid paling spesial. Karena Mekah tempat pimpinannya para wali. Disuruh ke situ. Disuruh buat surau di puncak gunung, puncak bukit namanya Jabal Abi Kubais. Itu gunung Abi Kubais itu nama lain dari Nabi Adam. Jadi itu gunung Nabi Adam. Sekarang jadi istana, jadi kantor takmir Masjid Syekh Sudes. Tahun 80-an masih ada Pak, guru kami orang Banjar masih tinggal di situ tahun 80-an, tapi mursyid sudah tiada. Mursyid sudah pindah ke Kampar. Mursyid sudah pindah ke Rokan, pindah ke Langkat, pindah ke Payakumbuh, pindah ke Pasaman, pindah ke Aceh, sudah pindah ke negeri kita, pindah ke Malaysia, pindah ke Jawa. Sudah pindah-pindah. Nurnya sudah berpindah. Jadi jangan sembarangan ya. Sanad kita, silsilah kita dari mana? Dari Mekah. Walhamdulillah tahun lalu kami diizinkan Allah berhaji dan mendapatkan ijazah kembali dari mursyid Naqsyabandiyah di Mekah. Alhamdulillah, ini bukan berbangga, tapi sedang menghabarkan bahwa di Mekah masih ada Thariqah Naqsyabandiyah. Tapi beliau dari jalur Taif, bukan dari jalur Jabal Abi Kubais langsung. Beliau Taif, fulan-fulan dari Marai, terus Syekh Ahmad Khalaf, terus cuma jaraknya dengan Syekh Abdullah Afandi hanya 4 orang. Kalau kita dengan Syekh Abdullah Afandi 7 sampai 8 orang. Jadi melalui jalur beliau kami hanya 4 orang. Alhamdulillahirabbil. Itu di dalam kota Mekah, Bapak Ibu. Karena ini rahasia, jadi kami tidak sebut nama beliau. Khawatir nanti membahayakan tuan Syekh di sana. Ya, kami minta sanad ijazah Naqsyabandi, beliau langsung panggil, dah kita pindah kamar. Begitu hati-hatinya mereka di Mekah. Karena ketahuan bisa macam-macam.
ya, di ruang yang tidak ada orang lain selain kami, ya, disuruh kami duduk, Pak. Maka ini mohon maaf para masyaikh, para abuya, kami duduk lebih tinggi, ya. Kalau kami di pesantren di Jawa ikut suul adab duduk mereka, ya, tidak berani deh. Tapi kalau adabnya orang Kampar aman-aman, saya jadi apa duduk. Kalau di Jawa kami tidak boleh duduk mereka. Makanya majelis di Jawa rata-rata majelisnya duduknya barengan. Ya, kecuali itu murid semua baru dia duduk di atas. Tapi dia orang Minangkabau, orang Kampar, Melayu, Aceh, Sumatera Utara aman-aman aja, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka tadi mau dipindah ke tengah kami nggak mau. Itu wilayah beliau-beliau lah, ya. Jadi Syekh Abdullah Afandi punya murid. Ini cerita silsilah dulu baru sampai ke beliau-beliau ini, ya. Syekh Abdullah Afandi punya murid 2 orang. Sebenarnya 3. 1 orang Turki, Syekh Salim. Ada 1 orang Kurdi tapi tinggal di Mekah, namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Siapa namanya? Ya, kalau di sanad disebut wa bi akhihi Al-Fadili Al-Halimi Sulaiman Bahyal Qarimi, dari Kirm. Kirm itu daerah Kurdi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya saudara rohani, orang Sumatera, orang Minangkabau, orang Simabua, Tanah Datar. Nama beliau Maulana Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi atau Ismail Al-Minangkabawi. Beliau yang dulu ngajar di kerajaan Siak, mursyid, buka majelis di kerajaan Siak, sampai kemudian ke kepulauan di Riau, ada pulau kerajaan Lingga, apa namanya, yang Raja Ali Haji, Pulau Penyengat. Beliau buka majelis di situ, angkat mursyid di situ. Itu Syekh Ismail. Tapi beliau kemudian pulang balik ke Mekah, bukan pulang ke Simabua. Di Simabua suraunya sudah runtuh. Beliau pulang ke Mekah, disebutkan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi muridnya, setelah guruku Sulaiman Al-Qarimi wafat, hari esoknya tidak lama wafat Syekh Ismail. Jadi kalau ada disertasi yang menyebutkan Syekh Ismail meninggal di Riau, di Singapura, Temasek, di Batu Sangka, itu keliru. Karena risalah Sulaiman Zuhdi, Syekh Sulaiman Zuhdi murid beliau menyebutkan pertama kali wafat guruku Sulaiman Qarimi, esoknya wafat Syekh Ismail. Ya. Itu ditulis dalam kitab Majmu' Rasailnya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi dan Ismail, mereka diwasiatkan bertiga tadi, Syekh Salim, biar enggak pusing nih kepalanya. Syekh Abdullah punya murid 3 yang di Mekah, kalau di Taif lain. Tadi Syekh Salim Turki, Sulaiman Qarimi, siapa lagi? Syekh Ismail. Syekh Sulaiman Qarimi, Syekh Ismail punya muridnya namanya Sulaiman Zuhdi. Syekh Ismail punya murid dari daerah Tanah Datar, namanya Syekh Muhammad Tahir. Barulah Syekh Ismail pun punya murid di Pasaman, Padang Bubuy, namanya Syekh Muhammad Said. Bukan Bonjo. Bonjo itu cucit muridnya, Syekh Muhammad Said. Syekh Muhammad Tahir di Barulah. Itulah kemudian Maulana Abuya Kasril megang silsilahnya. Gini, jalur murid-murid beliau. Setiap Rajab kami ziarah. Ya. Nanti kalau tahun depan mau ikut ziarah silakan. Ya, bulan Rajab. Bulan kan kita sudah sambung nasab ini, sandung nasab, sanad, ya. Kironya orang Kampar sama orang Payakumbuh, Pasaman, Malaysia, bahkan Langkat itu bersaudara secara thariqah. Tapi biasanya saudara itu agak tengkar-tengkar dikit ada, Pak. Ya. Betul enggak? Minjam enggak balik-balik ya? Hutang enggak lunas-lunas? Enggak ada saudara awak. Ya, konflik-konflik dikit, ingin cari-cari perhatian itu biasa.
Itu normal, orang thariqah bersaudara biasa konflik. Kenapa? Kita pun biasa konflik di rumah. Orang partai pun antara calon 1 sampai calon 2 pun tengkar. Masa di thariqah nggak boleh tengkar ya? Tapi tengkarnya fa'aslihu baina akhawaikum, islah antara dua saudaramu. Jangan kemudian dipanas-panasi. Yang suka menghasut itu bukan orang thariqah Muhammadiyah, itu thariqah iblisiyah. Thariqah Nabi Muhammad SAW yang melahirkan Naqsyabandi, Qadiri, semua. Kalau ada kawan saudara bertengkar, diislah, bukan disatukan, tapi didamaikan. Orang bersatu nggak mungkin, dua mursyid bersatu nggak mungkin. Yang mungkin hanya didamaikan. Sepakat? Jadi seandainya Buya, kalau kami namun lumbudo kok bercakap kami nanti, kok ikhtilaf ambo sama kawan-kawan ambo, tolong dari Buya ma islah kami, ya, tolong ingatkan kami. Siapa tahu kami kemudian salah arah, ego, kok maju, yang disiku malin mudonya maju. Sifat mudonya beko tibo, penyakit orang mudo kan begitu. Ya, kalau yang itu sudah matang, malin matang beliau itu. Dari Syekh Muhammad Said Padang Bubuh lahirlah murid namanya Syekh Ibrahim Kumpulan. Tapi biasa murid-murid mereka ini, murid Syekh Sulaiman Zuhdi dan Syekh, ya, yang tadi murid Syekh Sulaiman Karimi dan Syekh Ismail dipesankan, kalau kalian punya murid, suruh murid kalian bersuluk kembali di Mekah. Maka Syekh Muhammad Tahir punya murid mantunya sendiri namanya Muhammad Jamil. Kamu berangkat ke Mekah, suluk lagi pada kawanku Syekh Sulaiman Zuhdi. Maka ijazahnya 2. Syekh Ibrahim Kumpulan pun disuruh oleh Syekh Muhammad Said Padang Bubuh, kamu berangkat. Cuma sayang, ini yang nulis sejarahnya karena mahasiswa S1, S2 yang kadang kemampuan sanadnya mungkin ada terbentur di mana, mohon maaf, mereka tidak menyebutkan ini. Padahal di beberapa sanad ada. Ya, tapi di sanad lain tidak dimasukkan. Oleh ahli sanad hadis ini penting sekali. Maka Syekh Ibrahim Kumpulan mengajarkan, ya, ada 2 silsilah beliau. Nah, tadi yang silsilahnya Buya Makmur, kiranya beliau ngaji kepada Buya Satin, Buya Husin, Buya saya bukan yang Saman, murid Buya Husin, Ungko Muda Husin, mambik Saman Buya dari situ. Angko Muda Husin itu mambiknya kepada Balubui. Kami kalau sama nih pun jalurnya ke Balubui, ke Buya Hasan Basri. Buya Hasan Basri bersuluk di Batu Ampah dan sekaligus di Balubui. Jadi bersambung-sambung gitu ya. Ya, betul. Ke Syekh Abdul Qadim, kemudian anaknya Buya Maleh, ya, dan macam-macam. Apa kata para ulama? Ta'allamul asanid, pelajarilah para sanad-sanad, maka kalian akan tahu saudara-saudara ilmu kalian. Ya. Jadi kalau kita belajar silsilah, wak tahu oh kironya beliau ko angkatan guru ambo. Wak tahu lo kironya angkatan kawan ambo, saudara ambo. Beliau barisan beliau ini termasuk angkatan guru kami. Ya, semoga Allah memberkahi beliau ini. Ya. Dan kemudian juga dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kemudian di Rokan, ya. Kalau di sini gurunya Buya Syekh Abdul Ghani, siapa Buya? Syekh Usman Fauzi. Ya, Syekh Usman Fauzi, Syekh Ali Ridho ke bawah. Lahirlah kemudian halaqah beliau. Ya. Sampai kemudian Allah masyhurkan negeri Kampar dengan izin Allah, negeri 1000 suluk, betul ya? Padahal surau suluk lebih banyak dari Pekumbuh. Cuma yang Allah masyhurkan negeri 1000 suluk Kampar. Alhamdulillahirabbil. Dari daerah Rokan, syekhnya hijrah. Beliau orang Rokan, masyhur di Kesultanan Langkat Delhi.
diminta jadi mufti Syekhul Islam di sana. Bahkan dikasih satu negeri di kampung disebut Babus Salam, dalam logat Melayu jadi Basilam. Sampai hari ini Pak, tempatnya masih utuh, cuma mursyidnya yang berubah, berganti, tapi amalannya tidak bertambah, tidak berkurang. Amalannya sama, solo, khatam khajakan, kulhu 1000 kali, begitu sampai hari ini. Ya, Allah berkahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu ngaji berpusing-pusing ria. Ini ngaji ke dalam sana. Apa dalil bertorikoh? Dalil bertorikoh itu di satu halaman. Nah, kalau pakai Quran halaman 160, kalau pakai cetakan Indonesia. Ada di akhir surat Al-A'raf dan di awal surah Al-Anfal. Di akhir surah Al-A'raf itu ayat 205, 206. Kemudian di awal surah Al-Anfal di bawahnya itu ayat kedua, ketiga dan keempat. Nah, ayat mana ketujuh? Ayat mana ketujuh? Kesadonya tamak mana? Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk rohani Rasulullah SAW dan para silsilah Thariqah Naqsyabandiyah dan sahibul haul Syekh Ali Asyarbaini dan gurunya Syekh Abdul Samad Ja'far dan ayahnya Syekh Ja'far, terus sampai kepada para masyayikh sahib silsilah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Sam'aniyah Wal-Qadiriyah wa jami' ahli turuq Sufiyah. Al-Fatihah. Waktu kami dulu masih kecil, seorang guru kami namanya Maulana Muhammad Nuruddin yang mengijazahi Abu Ya Kasril pernah berkalam. Beliau sedang ahwal. Orang ahwal itu hukumnya bukan hukum syariat tapi hukum hakikat. Apa kata beliau? Orang kalau belum belajar ma'rifatullah, dia belum betul-betul beriman kepada Allah. Islamnya belum sempurna, bahkan tidak mungkin saja tidak sah. Ini kalam kami ingat, umur kami baru 11 tahun. Kami kalau pagi jemput beliau ke rumah, hantar ke surau, nanti sore sebelum maghrib kami hantar lagi ke rumah. Baru bisa naik motor. Mungkin bapak ibu dulu pernah punya motor Suzuki merah, saya kita nggak tahu lah namanya apa itu. Itu motor berkesan sekali, bisa menghantarkan Tuan Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Kemudian kita belajarlah tafsir Al-Quran. Ternyata di surah Al-Anfal ayat 2, ayatnya sering dibaca untuk muqaddimah pengajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat diterjemah biasa, tapi kalau dimaknai dengan ilmu kita yang Allah berikan, titipkan kepada kalbu para masyayikh kita, ini ayat orang thariqah, ayat dalil berthariqah. Jadi kalau dulu Buya Malin Mudo iko pisawang, iko pisau den, gitu ya. Kalau kini ndak. Kalau kini mana dalilnya? Ini dalilmu, ini dalilku. Quran surat sekian, ayat sekian. Itu dalil hari ini. Kiranya hiduplah kalam Imam Syafi'i yang dulu beliau katakan. Apa kata beliau? Ta'allamus sunnah qawiyat hujjatukum. Pelajari ilmu tentang sunnah, nanti dalilmu kuat. Maka alhamdulillah kami umur 20 sudah pernah menulis buku dalil-dalil thariqat. Sayangnya komputernya hilang, fotokopiannya itu hilang. Tapi hampir semua dalil thariqat Naqsyabandi sudah kami tulis dari awal orang ambil talqin sampai terakhir suluk.
Mungkin karena dulu niatnya nulis ingin balawan semua salafi wahabi, niatnya tidak tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan wa malillahi baqiyah, karena menulis karena Allah, Allah kekalkan dengan kekal rahmatnya. Tapi karena kami dulu ingin bergagah-gagahan, berbantah-bantahan dengan wahabi, alhamdulillah Allah sirnakan buku itu. Tapi ilmunya sirna enggak? Alhamdulillah masih tersimpan di dalam dada. Alhamdulillah. Itu umur 20 kami, itu buku kedua Bapak Ibu. Buku pertama kami tulis umur 14 tahun, Risalah Ketenangan Jiwa. Alhamdulillah kitab itu pun, risalah itu pun hilang. Alhamdulillah. Buku ketiga tentang risalah akidah, kritik ulama terhadap Sufi Ibn Arabi. Kami sebutkan siapa yang mengkritik, kita cek benarkah kritiknya. Ternyata beliau bukan imam yang sesat, beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali ke ayat ini. Ayat kedua surah Al-Anfal, silakan nanti disimak-simak lagi di rumah ya. Mungkin sudah hafal, silakan dinikmati. Makanannya orang mukmin bukan sekedar makanan fisik, tapi makna daripada ayat. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun. Inna dalam bahasa Arab itu penekanan, itu sudah cukup, tapi Allah tambah ma yang berarti hanya, khusus saja, hanya, sungguh hanya. Kalau orang lama sesungguhnya hanyalah. Ternyata orang lama itu kenapa pahamnya mantap? Karena satu kata ada terjemah per kata, sehingga kemantapannya luar biasa. Kalau orang hari ini bisa diringkas, bisa didiskon. Akhirnya paham pun hasil diskon. Pahamnya tidak cukup. Innama, ini seakan Allah ngomongin ini, gue serius loh. Kira gitu kalau anak Betawi mengaji. Kalau orang Kampar mengatakan serius apa maksudnya? Kuyo wana apa? Kuyo yobono. Kece orang yobono kah? Gitu Bang itu. Ya, yobono. Iko serius kok. Kalau anak remaja serius yobono itu enggak pakainya dong. Kok serius kok, Bro? Ada bronya nih. Innama, sungguh aku serius, kata Allah ya. Al-mu'minun, orang yang disebut iman itu alladzina, orang-orang yang apabila dzukirallah, apabila dzukira Allahu, dzukira disebut Allah, apabila disebut Allah, coba sebut Allah. Metodenya harus benar. Alif, lam, ketika la, Allah, cukup dua harokat. Allah. Coba ikuti. Allah. Belum talqin lah itu. Kalian merinding nak? Bergetar nak dadanya? Kalau belum, berarti tekniknya belum diberi. Baru mengikuti lisan guru, belum mengikuti kolbu guru. Itulah mahalnya talqin. Mahal tak dapat dibeli. Tapi karena murid sungguh-sungguh, sayang guru jatuh, ditalqinlah si murid. Jadi kalau cuma baca Allah, pakai kaset bisa, pakai MP3 bisa. Tapi yang sudah tadi belajar, yang tasdik dengan ilmu ini, langsung dia bergetar, bulu romanya langsung berdiri. Ya, surat Az-Zumar ya, ayat 22-23 itu menyebutkan tentang itu. Taqsya'irru minhu, karena Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah, bulu roma berdiri. Itu dalilnya ada Pak. Itu dalil tarekat Saman. Kalau zikir badannya bergerak. Itu surat Az-Zumar. Kalau ini dalil orang Naqsyabandi. Ini dalil orang Saman Tabawo. Hanyalah orang yang beriman itu yang jika disebut nama Allah, di ma disebut,
Di mana nama Allah disebut? Di lisan atau di qalb? Di mana disebut? Kalau disebut di lidah, di lidah tidak bergetar, lidah mah gari-gari aja. Wajilat qulubuhum, yang bergetar kalbu. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, tidak akan disentuh api neraka. Hadis Bukhari. Perhatikan, ini Sahih Bukhari. Setelah Al-Quran, itu ulama ahli hadis sepakat langsung Sahih Bukhari. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, harraman nar, mengharamkan neraka kepada orang yang man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Orang yang membaca la ilaha illallah langsung dari dalam lubuk hatinya paling dalam. Itu dalil orang bertarikat, bertasawuf. Jadi kalau kini Abu Ya Ma'mur, kalau kita berhadapan dengan orang angkit tarekat, kita tanya, coba kamu baca la ilaha illallah, kami baca la ilaha illallah. Nah gitu gini Pak. Ya, coba rasakan la ilaha illallah engkau, perdengarkan kepada orang lain. Coba dengarkan la ilaha illallah kami, dengarkan kepada orang lain, itu beda. Maka coba perhatikan Bapak Ibu, tanpa sengaja atau sengaja, kawan-kawan ada yang merekam dengan izin Allah talqin berjamaah itu hadir, saya nggak tahu sampai satu gunung itu penuh di Banjar. Ya, saya nggak izinin juga tuh orang itu merekam kita talqin, tapi qadarullah kita sedang mentalqin jamaah, ada yang merekam live. Hanya menyimak rekamannya. Ini pengalaman orang awam, ini nggak perlu ustadz, nggak perlu orang tarekat yang mendengarkan. Orang awam yang hatinya ada nurullah, itu kolbunya bergetar. Kolbunya masa orang suluk nggak bergetar, malah mengejek. Jangan-jangan lebih salik si fulan yang jarang sholat itu daripada kita. Jangan-jangan lebih bergetar hati si fulan yang duduk di lapau, di kafe, di kodai daripada kita. Kita ini sombong, sudah bersuluk sekian kali. Sombong karena sudah bertarekat, sudah berijazah, sudah berkhalifah. Kalau gelar khalifah itu jadi bencana, nggak usah jadi khalifah lah, jadi hamba Allah aja. Ya. Kalau ijazah sekertas itu membuat kita sombong, robeklah itu. Abdul Wahab Sya'rani, mursyid tariqah, nulis kitab, tapi hatinya masih belum tenang. Maka dia cari seorang mursyid sekian tahun-tahun, ketemulah seorang mursyid nggak bisa tulis baca, namanya Sayyidina Ali Al-Khawas. Apa kata Sayyidina Ali Al-Khawas? Mau berguru? Serius mau berguru? Ya, bakar semua kitabmu atau sedekahkan hasilnya, kasih ke orang fakir. Dulu satu kitab cek kabau Pak, satu kitab itu satu kerbau. Bahkan beberapa kitab dihargai oleh raja itu 7 keturunan nggak habis. Itu beberapa kitab. Imam Sya'rani kekayaannya adalah kitab, karena dia cinta kepada popularitas, cinta kepada kitab, cinta menjadi orang viral. Nah, hati-hati itu. Cinta duduk di makom khalifah, makom mursyid. Maka itu dicabik-cabik sama gurunya, dirobek-robek oleh gurunya. Penyebab penyakit kalbunya itu dirobek. Apa penyebabnya? Karena ada noda di dalam kalbunya, cinta kepada hubbul jah. Ini hati, perhatikan Bapak Ibu. Tarekat kita ahli sunnah itu manhaj, kaidahnya dibangun, disusun oleh Imam Ghazali. Imam siapa? Imam Ghazali di jilid 3 Ihya Ulumuddin di bab hubbul jah. Apa kata beliau? Akhir ma yakhruj min qulubis siddiqin hubbul jah. Yang terakhir keluar dari kolbu orang-orang yang soleh, para pesuluk, para pesalik, itu adalah cinta viral, cinta popularitas, cinta ingin disebut syekh, tuan khalifah, ingin disebut orang bersuluk. Hati-hati. Itu terakhir keluar.
Jadi beres semua, sisa satu noda itu di kolbu. Yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali berkawan dengan Yusuf Al-Hamadani. Mereka berguru kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Fabi Abi Ali Al-Farmadi, fa Yusuf Al-Hamdani Ghawth Al-Madadi. Terus fa Abdul Khaliq Al-Ghujdawan Al-Abar fa Arif Al-Riwakiri bihi ishtahar. Itu silsilah kita baca tadi. Itu yang akan kami ziarahi nanti insyaallah. Jadi Imam Ghazali dulu zaman itu belum ada nama Naqsyabandiyah. Nama thariqah zaman itu thariqah Kharqaniyah Taifuriyah. Zikirnya Allah Allah dan semua al-asmaul husna. Kenapa di surah suluk tidak diajarkan asmaul husna, hanya Allah Allah? Tidak sanggup Bapak Ibu. Ini pun beberapa mursyid berkisah kepada kami, kini karena zaman kami cukup buat suluk 10 hari. Tidak sanggup orang suluk 40 hari. Ya udah banyak nggak sanggup. Maka guru kami Abu Yakasir berkalam, mau semalam cukup lah ya. Nggak bisa 40 hari, 30 hari, nggak bisa 30 hari, 20 hari, nggak bisa 20 hari, 10 hari, nggak bisa 7 hari, nggak bisa 5 hari, nggak bisa 3 hari, nggak bisa semalam, nggak bisa. Kalau nggak bisa sesaat bersama kami. Kata Sayyidina Muaz, ta'al nu'min sa'atan. Sini, ayo kita beriman sesaat. Apa yang mereka baca? Ini, beriman sesaat, nyebut nama Allah getarkan qalbu. Sebut nama Allah getarkan qalbu. Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, maka disebut itu berarti ada yang menyebut. Yang disebut lafaz ada yang menyebut, ada tempat menyebut, ada cara menyebut, ada kaifiat menyebut. Sesuai kaifiatnya wajilat qulubuhum, barulah bergetar qalbu. Nah, inilah rahasia yang diemban para guru-guru kita. Itu sebabnya tidak semua kemursidan turun kepada murid langsung. Bisa turun ke anak, tidak juga semua turun ke anak, kadang turun ke tetangga sebelah, kadang wallahu a'lam bishawab. Suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kalau tidak ikut suluknya guru, tidak tasrik dan ilmu guru, anak tidak mewarisi ilmu guru. Makanya Buya Ma'mur, Syekhul Masyayikh kita, Syekh Abdul Qadim di Balubus, Syekh Saman dan Naqsyabandi sekaligus, beliau kalau punya anak, kan anaknya banyak, karena zaujahnya banyak. Beliau punya anak selalu dititip ke mursyid yang sudah diangkatnya. Syekh Abdul Qadim dititip kepada Syekh Fatih Jian, Syekh Mukhtar Tanjung, ya. Tapi kemudian mereka sedikit konflik setelah berijazah. Ya dititip, ini anak saya kamu didik. Setelah si anak faham makom ilmu yang diberikan gurunya ini murid ayahnya, baru dia tahu ayahku ini Syekhul Masyayikh, gurunya para guru. Barulah si anak takzim kepada ayah. Kalau enggak, anak enggak faham siapa ayahnya, dikira ayahnya yang ngasih makan, yang marah-marahin dia tiap hari. Ya, taunya anak kan begitu, ngasih makan, ngasih jajan, yang suka marahin dia, suka jalan-jalan gitu aja. Tapi setelah nanti dia berguru kepada muridnya, guru ayahandanya, baru dia tahu. Ya, tapi ada beberapa masyayikh, si anak karena nyantri belajar di pesantren, dia tahu, oh kenapa guru ayahku dihormati orang, di kolbunya ada rahasia nurullah. Maka si anak dalam dia ngaji di pesantren, dia tahu ayahnya siapa. Ayahnya tidak hanya ayah fisik, juga ayah rohani, mewarisi dua ilmu sekaligus, ilmu zahir plus ilmu yang batin. Ya, tapi itu nggak banyak. Dan alhamdulillah Abuya Alaidi termasuk salah satunya. Ya, zahir dape, batin lengkap. Barakallahu fikum Maulana, ya. Semoga Allah berkahi beliau, ya, dan murid-murid beliau, keturunan beliau. Amin rabbal. Itu tempat kalau bukalah di Dam, pasti surau itu masih di situ, ya. Ya. Nah, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surau itu boleh rubuh, tapi ruhnya surau tidak pernah hilang. Betul nak? Dalam ilmu
eksak, energi itu tidak pernah hancur, energi itu abadi. Dan aqwal quwa, energi yang paling kuat adalah al-quwwah al-muhammadiyah, kekuatan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditalkinkan oleh guru kepada murid. Nur Muhammadnya kemudian hidup, tidak padam-padam. Sekali nur masuk dia tidak akan keluar, kecuali si murid ingkar dan syak, tidak akan keluar. Barangkali itulah yang kemudian mempertemukan kita, Abuya, para masyaikh, para tuan khalifah dan jamaah semua. Walaupun kita tidak ada ketemu suku secara zahir, tapi ketemu suku secara tarikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo bertanya, cik, Allah ambo jo Allah Bapak Ibu samun. Yo nah, serius. Allah yang wak baca jo Allah yang dibaca Syekh Sudes di Mekah samun. Allah yang disembah di Ka'bah, Allah yang disembah di surau iko, surau Ubudiyah, surau Sulu Ubudiyah samun. Dakiknya Allah nan di Mekah dengan Allah nan di surau Ubudiyah, Allah nan di Kampar samun. Serius kok Pak? Ya mana? Ya bonau. Kedekatan Allah, Allah mengatakan inni qarib, aku sungguh dekat. Itu tidak terhukum dengan hukum alam, karena Allah bukan bagian dari alam. Maka akidah Ahlus Sunnah itu memberikan jalan keluar kalau orang berdebat. Kini kan masih berdebat, Pak. Masih berdebat, kawan-kawan kita masih debat. Apakah Allah di aras, Allah di langit? Untuk apalah debat begitu? Ya. Kalau guru-guru dulu, nah, Allah yang kau debatkan itu coba rasakan, ya. Engkau baca, aku baca. Bergetar enggak? Kalau enggak bergetar, berarti Allahmu palsu, Allahku hakiki. Bukan Allah yang palsu, engkaulah yang palsu bertuhan, ya. Allah dulu, kini, isu di Mekah, di Kampar samu, apalagi di Jawi-Jawi, ya. Kalau di Pekemui Jawi-Jawi itu sapi, Pak. Kira Jawi-Jawi di sini tuh beringin-beringin itu, ya. Betul. Kalau kita beringin tuh pohon horor itu. Ya, tahu kuntilanak. Lah pernah coba, Pak? Kata Kak sopo, Pak, nak? Di film. Kalau kena tawa di film. Ya. Tajuaninan. Ya, wa idza tuliyat. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, bergetarlah qulubuhum, qalbuma. Jadi di mana kalimahku bergetar? Di kolbu. Tapi itu kalimat humnya, kolbu mereka yang beriman. Berarti syarat bergetarnya kolbu, apa makna iman? Al-iman tasdik bil qalb, rasa yang mantap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami berikan pertanyaan, Allah yang di Mekah, Allah yang di Kampar, Allah yang di Jakarta, Allah di Indonesia, Allah di Amerika, samuna. Dakiknya samuna. Ya. Lalu kenapa orang-orang, apalagi musim politik petang tu, ingin mustajab doanya, payahnya ke Makkah? Ya, kece orang di situ ada multazam, ya tu. Multazam tu maknanya iltizamud doa. Kata Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, diriwayatkan dari guru kami, ya, guru kami, beberapa murid beliau, beberapa habaib dan mursyid. Beliau mengatakan, guru kami Abuya Said Alawi Al-Maliki mengajak kami berdoa di depan multazam, dan beliau berkalam, setiap aku doa di depan multazam mustajab. Ternyata beliau sedang membacakan hadis Nabi yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya mustajab makani, mustajab tempat. Ada mustajab zamani, mustajab waktu. Tambah cek lagi, mustajab maqami, mustajab maqam. Di mana maqam yang mustajab di dalam diri? Ada multazam, Pak, di sekolah. Kalau enggak, untuk apa guru-guru berkalam qalbul mu'min baitullah?
Kolbu orang beriman baik. Jadi Ka'bah itu ada di situ, itu Ka'bah zahir. Kita adapun Allah ciptakan Ka'bah di dalam diri bernama kolbu. Kolbul mukmin, syaratnya mukmin. Karena dia sebuah baitullah, sebuah Ka'batullah di dalam diri, maka dia pun ada multazamnya. Maka ada makom di kolbu itu, tempat jika diisi dan berdoa dengan tempat di situ, Allah mustajabkan. Dalilnya apa? Hadis sahih. Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak jawab doa yang tidak berasal dari kolbu. Makomnya kolbu itu disebut ghafil, kolbu yang lalai, kolbu yang. Jadi di kolbu itu ada makom nama Allah. Nah itulah yang disebut di ayat ini, disebut maqamul wajlah. Maqam apa? Maqamul wajlah, wajilat, tempat kolbu bergetar. Kau jaminan Bapak Ibu, siapapun yang berdoa, lisannya bersambung dengan kolbunya, bergetar dia menyebut nama Allah dalam doa, wallahi dengan kebesaran nama Allah pasti doanya mustajab, cepat atau lambat, pasti. Jawaban itu jaminannya sama Allah. Ujibu da'watad da'i, aku jawab doa orang yang menyeru kepadaku. Ambo bertanya, Allah tu yo leado. Yo nah. Serius. Kalau nyo ado, awak imbau menyahutnya. Menyahutnya. Tapi karena Allah bukan fisik, Allah menyahut, menjawab bukan dengan fisik. Dengan apa Allah menjawab? Allah mengatakan, yang sanggup menampung pandanganku, jawabanku, innama wasi'ani qalbi abdi mu'min, qalbu abdi mu'min. Ya, hadis ini oleh ahli hadis disebut dhaif. Tapi ulama ahli sunnah di kalangan sufi sepakat ini hadis sahihul makna. Sahihul, maka imam kita seperti Imam Suyuti mencarikan dalil yang lebih kuatnya dari Quran, dan hadis ini sesuai dengan makna Quran tentang bab amanah. Aradnal amanah, kami tawarkan amanah ke langit, ke bumi, ke sorga, ke neraka. Nggak ada yang sanggup Bapak Ibu. Fahamalahal insan, ditanggung, diterimalah amanah ini oleh insan. Apa amanahnya? Amanah memandang, menerima, mewadahi ma'rifatullah. Coba perhatikan surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aytuhu khashi'an mutasaddian. Jika engkau melihat kepada gunung-gunung diturunkan Quran, diberi amanah dia, itu hancur Pak. Kalbu orang beriman gak hancur, hanya wajilat. Orang beriman diberi nama Allah, diberi Quran, hanya wajilat, bergetar, tidak sampai hancur lebur. Ini yang disebut karamatul iman, karamat iman. Maka kullu mu'minin sahibul karamah. Setiap mukmin itu ahli keramat, bukan kemudian terbang di atas awan. Kini lebih keramat orang-orang babiti. Setiap harinya naik pesawat, terbang di atas awan. Ya enggak? Ya, enggak perlu pakai nama-nama Allah. Terlalu tinggi nama Allah dipakai untuk terbang, Pak. Zikir 1000 supaya terbang, ketinggian. Nama Allah bukan untuk terbang. Ya, 1 juta lah sampai Jakarta Pak. 500.000 kalau Air Asia sampai di Kuala Lumpur. Gak usah pakai nama-nama Allah, terlalu tinggi nama Allah. Wala dzikrullahi akbar, nama Allah terlalu mahal engkau jadikan untuk menjadi dewan ya. Zikir supaya apa tadi Buya MM tadi debus. Debus itu bukan keramat. Orang keramat itu dibakar api neraka, api nerakanya padam. Itu baru keramat. Maka wallahi kami menantang orang debus. Tapi bukan gini. Nanti di akhirat, kalau betul kalian ahli debus, api neraka padam. Kalau enggak, tobatlah.
Tak usah belajar ilmu begitu. Kecuali debusnya debus zikrullah. Orang debus zikrullah memadamkan api di dalam hati. Itu baru debus hakiki. Kalau cuma debus-debus zahir, celilah. Sudah berapa guru debus kita mati? Cel dikit malaikat maut mati. Ya. Serius, di Payakumbuh itu guru debus banyak Bapak Ibu. Jatuh sepeda mati, jatuh sepeda motor mati, kalau tak mati. Katanya dulu tusuk-tusuk nggak mati-mati. Berarti itu tidak abadi, itu bukan keramat. Kalau keramat itu abadi, melekat pada dirinya. Walaupun kejadiannya sekali, tapi berkahnya sampai mati. Itu keramat. Dan al-karamah al-haqiqiyah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Keramat hakiki itu kalau disebut nama Allah, kalbunya tidak hancur, kalbunya hanya bergetar. Jadi Bapak Ibu, kami bertanyalah ke guru kami, orang-orang Arab tuh, Tuan Syekh, mursyid-mursyid tarekat tuh kini jarang yang bisa terbang, ya. Jarang. Kalau lagi istisqa turun tangan langsung hujan, udah jarang. Apa kata beliau? Nah, ya waladi, ya. Al-karamah al-haqiqiyah, keramat hakiki itu bukan menurunkan hujan, tapi keramat hakiki itu jika gurumu menyebut nama Allah, engkau dibimbing, air matamu berlinang dan turun hujan. Hujan diri, Pak. Karamah hakiki itu nama Allah yang berat, ditampung oleh gunung hancur, tapi ditampung golbu gurumu, lalu ditumpahkan sebagian kepadamu, gurumu nggak mati-mati, masih hidup, nggak hancur. Masih ingat Nabi Musa? Nabi Musa minta ketemu Allah, apa yang terjadi? Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Hei Musa, jika engkau masih melihat bukit gunung itu bertahan, engkau pasti melihatku." Apa yang Allah perlihatkan baru nurnya, belum dirinya. Dan gunung hancur. Gunung itu hancur. Coba Adinda, kalau sama gunung bukit main kue. Coba adu kepala. Nah, mana kue bukit itu kepala Adinda? Serius? Kue kalah jadi bui mah. Itu secara fisik. Jadi kekuatan khalifatullah manusia di bumi bukan kekuatan fisik, Bapak Ibu. Kita sama kabau, sama jawi, sama sapi kalah secara fisik, apalagi babi hutan. Kekuatan manusia di bumi bukan berotot seperti badak. Maka Adinda yang muda-muda, nggak usah kemudian badan terlalu berotot, sederhana aja, ya. Karena khalifatullah di muka bumi bukan orang berotot. Nggak usah hebat-hebat. Monyet pun itu pinter kelahi, ya. Kucing itu silat kucing, terus silat harimau, tapi jadi khalifah nggak di muka bumi. Orang sebut itu raja hutan. Siapa yang klaim raja hutan? Emang ada pengangkatan raja hutan? Kan nggak ada, itu cuma klaim manusia, karena binatang yang paling ditakuti manusia adalah harimau atau singa. Mereka bukan raja hutan. Raja hutan, raja daratan, raja bumi, raja laut itu manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifah di bumi, termasuk jin bukan khalifah. Maka nggak boleh takut sama kuntilanak, Pak. Naik gunung nggak boleh takabur, tapi nggak boleh takut kepada makhluk-makhluk Allah itu. Kita hormat, kita hormati jin, kita hormati sebagaimana preman kita hormati, karena jiwanya preman sama jin ini hampir-hampir sama, Pak, emosinya. Serius. Jin itu jiwanya sibaiyah, preman itu jiwanya sibaiyah. Bedanya jin bertubuh api, manusia bertubuh tanah. Itu aja bedanya, beda-beda tipis, ya. Kalau orang di Jawa nyebutnya akam sih, anak kampung sini, ya.
Dan kita hargai, kita sapa anak-anak kampung perempuan, kita hargai. Jangan kemudian, nah ini mohon maaf, kadang-kadang tuan-tuan khalifah ini baru diangkat khalifah sudah nggak menghargai preman kampung. Hargailah mereka, Pak. Ya, semoga kita pengen juga Rasulullah SAW itu gaulnya dengan semua orang. Beliau duduk, itu teman ngobrolnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai terakhir peristiwa Isra dan Mi'raj, itu teman ngobrolnya itu Abu Jahal. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan tuliyat. Nah, tuliyat secara bahasa Arab bisa juga berarti mengalir. Apabila mengalir terjadi ayatuhu kepada mereka, alaihim, kepada orang yang beriman di kolbunya itu, zadathum imana, bertambah kepada mereka imana, hal iman. Kalau iman di kolbu tidak tambah, tapi hal iman bertambah. Bapak Ibu kaji biasa, ayat itu yang tertulis di siko, ayat yang ditulis di kertas, dihafal di kolbu. Tapi ada ayat yang tuliyat, yang mengalir. Apa ayat yang mengalir? Ini yang disebut ayat-ayat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu ayat kalam. Sedangkan yang belum kita pahami secara baik itu ayat af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Elok buruk Allah yang menciptakan. Betul. Zikir nikmat, zikir tidak nikmat, Allah yang menciptakan. Apa guru yang menciptakan? Jadi kalau zikir kepada seorang buya, pimpin zikir, hambar. Kecil murid, nampaknya kaji buya aku nak tinggi doh. Nampaknya makom buya itu masih di bawah. Apa sebab? Kami zikir di situ tidak ada rasanya. Bah, kira-kira ada murid begitu? Banyak, Pak. Banyak murid begitu, Pak. Si murid kolbunya yang sakit, orang lain yang dia salahkan. Ayat yang mengalir itu, kata para imam kita, bukanlah gunung yang kau lihat itu, bukanlah sungai, tapi di dalam dirimu ada sungai, ada gunung, ada tulang, ada darah, ada daging. Itu disebut alam sohir, semesta kecil. Kalau yang kita pandang-pandang ini disebut semesta besar. Maka Bapak Ibu, berzikir kita pejam mata. Kalau Bapak Ibu malam hari, matahari terbenam, zikir. Bulan terbit nggak? Bintang terbit nggak? Serius? Kalau lagi berawan, munculkah bintang? Munculkah bulan? Ke pertanyaan mukaddimah Bapak Ibu, Ibnu Athaillah berkalam, jika engkau tidak melihat bulan, tidak melihat bintang, jangan bintang dan bulan yang engkau salahkan, tapi salahkan langit-langit kolbumu berdebu awan, berdebu dosa, berawankan maksiat. Nah, itu yang mesti dibersihkan Bapak Ibu. Bah, kira-kira sudah terbit nur di dalam kolbu. Apa kata Ibnu Athaillah Sekandari? Kalau matahari tabanam, kalau mulai angin ya, baru terasa kampar kuangnya. Kalau matahari tabanam, kalau matahati, ayo ulangi. Kalau matahari tabanam, tenggelam, terbenam, ghurub bahasa Arabnya. Enggak bisa bahasa kampung, bahasa Arab aja. Kalau matahati tidak pernah terbenam.
Masalahnya cuma satu, kaconya bernoda, berdebu. Itu sebabnya mesti datang ke karwas, steam mobil, steam kolbu. Jadi buya-buya aku mulia kerajonya. Kerajo buya steam kolbu. Kerjanya para masyayikh itu bersihin kolbu. Kadang-kadang stafnya Abuya, asistennya Abuya pun ikut berdebu. Dia gara-gara mengurus orang berdebu. Akhirnya Buya kerajonya 2 kali lipat. Pertama membersihkan orang nan datang, nan kedua membaran suat penyakit orang nan ikut mube. Kadang-kadang si murid bawa penyakit kolbu. Penyakit kolbunya nyebar kepada Tuan Khalifah. Tuan Syekh kewalahan, maka Tuan Syekh untung punya backup, disebut tawasul silsilah. Ini rahasia silsilah Bapak Ibu. Kenapa kita buat haul ya? Jadi Ustadz Junaid, Abuya Ali Sarbaini itu bukan hanya ayahanda antum, itu ayahanda kami bersama. Ya, beliau punya silsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah bagian dari karamah beliau, berkah beliau. Beliau waktu hidup tidak pernah orang ngumpul begini. Tapi kadang-kadang wali Allah itu wafat dulu dia, baru Allah terbitkan karamahnya. Tadinya Allah sembunyikan karamahnya di dalam kolbunya. Alhamdulillahirabbil ya. Balah tu ngajinya. Allah setelah ayat jelek wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka tawakal. Tawakal tu kalau dalam Naqsyabandi diibaratkan dalam 2 kalimat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sesuai nak jo ayat, sesuai, itulah dalil kita. Seketel ayatnya, alladzina yuqimuna as-salat, orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Bapak Ibu mohon maaf, kalau yang tabungannya banyak, apa yang nyo tabungkan, yang nyo infakkan? Duit. Yang punya buah banyak, apa yang dia infakkan? Buah. Yang punya beras banyak, apa yang dia infakkan? Yang punya nur melimpah banyak, apa yang dia infakkan? Nur. Al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Nur Nabi Muhammad SAW dalam diri. Itulah yang diinfakkan guru. Jadi mohon maaf, guru kita itu bukan orang yang perlu bantuan awak, kita yang perlu bantuan guru. Karena guru itulah telah membantu, nurnya disedekahkan kepada kita. Cuma murid kadang kurang ajar, kecek murid awak sedekah ke guru. Guru itulah yang bersedekah tiap hari kepada murid. Murid paling datang sekali seminggu, sekali sebulan. Amplop paling isi 10.000, 50.000. Syukur-syukur 1 juta, 2 juta sekian. Ya, mungkin ada 1-2 yang besar, tapi dibandingkan harta dia yang sekian itu nggak seberapa, cuma batuk segitu. Tapi guru setiap saat, gurunya tidak tidur, muridnya tidur. Murid-murid lagi lupa sama Allah, guru yang nanggung. Guru kemudian berdoa, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa guru aku, dosa anakku, dosa istriku, dosa murid-murid aku. Siapa yang nanggung murid? Jadi menanggung dalam bahasa tasawuf bukan menanggung dalam agama sebelah. Menanggung itu setiap hari diistighfar, setiap hari didoakan. Lihat orang gaya yang sehebat guru. Adakah orang tua fisik biologis yang mendoakan anaknya sesering guru? Tidak ada Pak, tidak ada Ibu. Masih sembarangan sama guru. Jadi kalau sama guru tuh salaman jangan sebegini Pak. Oh guru, no, itu kurang ajar tuh. Kalau sama guru nunduk dulu kita, ya jongkok dulu, turun. Jadi kalau mau salaman sama guru kita turun dulu. Itu orang tua rohani. Kita sama orang tua begitu nggak? Ru, nah gitu ya. Dari kadai kan? Ya. Tapi dia buya kita kok pengertian. Nyo pernah lo jahit bentuk awal kan?
Pernah lo beliau suul adab bentuk awak dulu nampaknya ya. Akhirnya belum maklum lah. Awak dulu bentuk inyo belum. Bapak Ibu yang bukan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Jadi orang itu menginfakkan apa yang berlebih dalam dirinya. Apa yang berlebih pada diri guru? Nur. Mintalah nur itu kepada Allah, maka berdoa, Allahumma ja'alni nura, Allahumma zidni nura, Allahumma ja'al fi sam'i nura, ya fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, wa fi dami nura, wa fi lahmi nura, wa izami nura, Allahumma ja'alni nura. Kalau diterjemahkan, ya Allah, leburkanlah aku dalam nurmu, jadikan aku nurmu, tambahkan aku nurmu. Tiadalah daging tulangku, apa lagi ya? Kulitku, jantungku, tulangku, sumsumku, darahku kecuali lebur dalam nurmu. Itu terjemahan orang Lamu. Terjemahan orang Lamu, ku pahamnya mantap. Nah, tiado diri, tiado kolbu, tiado darah, tiado tulang, tiado kulit, tiado rambut kecuali nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun dulu. Orang kini diterjemah Abu Yawak salah terjemahan ini lemah. Yang benar secara bahasa Arab, ya Allah jadikan aku nur. Itu terjemahan bro ya. Itu bukan makna. Kalau makna faham itulah yang tadi. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudariku, betullah baginda sallallahu alaihi wasallam berkalam, laisal ghina, ya, bukanlah orang kaya itu orang yang kaya duit, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, orang-orang yang kuat bergulat, bukan. Orang kaya, orang kuat itu orang yang kuat kalbunya, yang kaya nurnya, ya. Kalau Bapak Ibu jalan di suatu negeri pakai sepeda motor, dilirik nggak? Malah dicurigai. Tapi kalau pakai mobil yang bagus, mobil baru, dia omongin, oh siapa tuh? Kalau kaca dibuka langsung orang senyum, ya mari Pak, gitu ya. Disapa. Itu yang disebut thariqah. Kalau kita datang-datang sendiri ke kampung orang, kita dicurigai. Tapi kalau kita menumpang naik, ya, kendaraan para imam, kita dihargai. Paham maksudnya? Ya. Dan sebagai penutup kita baca sedikit tentang surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu. Ingatlah Rabbmu, penciptamu, Tuhanmu di dalam dirimu. Sebagian ulama membaca fi nafasik, di dalam nafasmu, disebut zikir anfas. Dua-duanya betul ya, tapi secara qiraat Quran yang betul nafsika. Bagaimana caranya? Nah, itu perintah. Kalau Allah merintah wajib hukumnya. Maka orang yang tidak ingat Allah dia pendosa. Caranya bagaimana? Nah, ini bab adab, tadarruan wa khifatan, dengan merendah, wa khifah, dan rasa takut. Kita baru merendah karena kenal atau tidak kenal. Bapak Ibu sungkan kepada orang lain setelah kenal apa sebelum kenal? Kenal. Maka tadarruan wa khifatan itu kata masyayikh kita, sebutlah nama Allah dengan dasar engkau mengenal yang engkau sebut. Ingatlah Allah, bacalah nama Allah dengan dasar engkau belajar ma'rifatullah. Berarti belajar ma'rifat wajib atau sunat? Kalau ada orang hormat kepada yang tidak dikenal, itu namanya bodoh atau pintar. Betapa banyak orang hari ini menyembah dengan kebodohannya. Menyembah dengan, akhirnya kalau orang mengatakan kamu sholat ini nanti berkah, nanti hidupmu enak, dia sholat bukan karena Allah tapi karena ingin hidup enak. Kamu sholat duha nanti rezekinya lancar, dia sholat duha bukan karena Allah pantas disembah tapi karena ingin rezekinya banyak, ya. Kamu nanti doa depan multazam, sono pergi umrah, pergi haji, nanti semua hajatmu Allah kabulkan. Betul, ini benar.
tapi tujuan di hatinya yang tidak benar. Dia ke Ka'bah niatnya bukan untuk dunia. Maka benarlah Quran menyebut wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang berdoa di depan tempat suci, kalbunya tidak suci. Yang dia baca di tempat suci tetap hal yang tidak suci. Dunia itu tidak suci, Bapak Ibu. Apa kata Nabi SAW? Nabi itu ajak sahabat jalan-jalan ke tempat pembuangan air besar, ada lembahnya. Apa kata Nabi SAW? Kamu lihat, itu menjijikkan atau harum? Mereka sepakat, jijik wahai Rasulullah, nggak kuat dekat-dekat wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah dunia. Dunia yang menjijikkan dibawa ke tempat suci, dibaca, disebut hajat dunianya di depan Ka'bah. Itu orang beradab atau tidak? Maka Allah marah di Quran, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Dia tidak tahu diri, maka di akhirat dia tidak punya bagian. Aku beri dia di dunia. Kenapa? Seperti Bapak Ibu sedang berang, sedang marah, bengis kepada anak. Bukan saatnya dia minta, akhirnya ambil gitu. Kira-kira Allah begitu, nih ambil. Itu namanya istidraj. Bertambah pemberian, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata si murid nanti nih? Kalau seandainya ini dimurkai, tidak diridhai Allah, pasti tidak mustajab. Ini tanda Allah ridha, maka ini mustajab. Ternyata si murid tidak tahu kaidah berdoa. Tidak semua doa mustajab itu Allah ridha. Tidak semua yang dicipta Allah ridha. Orang kafir siapa yang cipta? Firaun siapa yang cipta? Namrud siapa yang cipta? Syaitan, iblis siapa yang cipta? Allah ridha. Kalau bukan Allah yang mencipta syaitan, berarti ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan kita bersyukur, ya, Bapak Ibu, baik buruk maksiat taat dua-duanya ciptaan Allah. Dan Allah izinkan siang ini kita duduk dalam ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebut Allah, nama Allah. Kalau bahasa lain, bersuluklah engkau, bertorikatlah engkau, berhakikatlah engkau. Ini zaman semua orang ngomong marifat, Bapak Ibu, hati-hati. Dan orang ngomong marifat sembari mengejek, menghina. Nauzubillah summa nau. Jangankan ngomong marifat, menyebut nama Allah dalam diri mesti dengan adab, tadarruan wa khifatan. Apalagi sedang ingin menasihati orang, mengkritisi orang, haram hukumnya menghina orang. Ya, hati-hati. Muncul lagi orang ngajarin hakikat Tuhan itu insan, muncul lagi ada wali Suryani. Gak usahlah kita kemudian repot, biarin aja. Selama dia gak ngaku jadi Rasul, gak ngaku jadi Nabi. Kalau Tuhan ahli bahasa Suryani, kritiki bahasa Suryaninya. Gak usah kemudian menghina fisik beliau. Ini niatnya mau mengkritisi, malah jatuh menghina. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Orang itu hanya akan mengeluarkan isi perutnya. Kalau isi perutnya emas, keluarlah emas. Jika isi perutnya adalah WC, keluarnya busuk. Jika isinya kebun binatang, keluarnya guguk. ANJING, jangan dibaca. Ya. Kalau di dalamnya isinya Abu Jahal, keluarnya ejekan, hinaan, merendah-rendahkan, kejailan-kejailan. Nauzubillah min zalik, ya. Kami jika pernah melakukan itu, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kaidah orang berthariqah Ahlussunnah. Apa kaidahnya? Husnuzzan bi jami'il muslimin. Berbaik sangka kepada semua orang. Kalau ingin kritisi yang bermasalah pada orang itu, jangan hina fisiknya, jangan hina zahirnya, apalagi menghina imannya. Beda-beda tipis, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang anak dari namanya Zainab, anak dari Abu Jahal, Abu Lahab, anak dari Abu Lahab. Sedang lewat depan sahabat, apa kata para sahabat? Anak ahli nar, bintu ahli nar.
anak ahli neraka. Si bapaknya ahli neraka. Zainab ini muslimah, datang mengadu kepada baginda. Itu orang yang menghina beliau langsung disidang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Langsung disidang Bapak Ibu. Apa kata beliau? La tu'zul ahya bil amwat. Jangan kamu sakiti ayahnya yang sudah mati, lalu kamu bebankan kepada anaknya. Ya, sama. Bapak Ibu ini nanti mungkin punya gurunya aneh. Jangan kemudian si muridnya kemudian kita ejek. Mungkin kita tidak paham hakikat guru dia. Ya, saya ketemu seseorang terus ngejek guru saya, Bapak Ibu. Guru kamu itu nggak sekolah. Saya jawab, apakah masih pintar orang sekolah tapi sombong? Apakah tetap bodoh orang tidak sekolah tapi dia beradab kepada Allah dan Rasulullah? Jadi serius gitu ya. Wadunal jahri minal qaul. Zikir itu tidak dengan jahar dari qaul. Berarti ada zikir al-asal, ada zikir furu'. Zikir asal itu di kolbu, di dalam diri, di dalam nafas. Zikir cabang ada di lisan. Maka jika asalnya tiada, yang zahir batal. Itu zikir munafik. Itu yang dibaca semua Buya Malin Mudo tadi. Nanalah tuo. Apa kata beliau tadi? Pantun Buya tadi 10 mau menang atau singgah-singgah di Barus tadi. Ulang lagi Buya, apaan Buya? Kamakah payukup. Justru singgah di Aceh. Terus tanpa tasawuf. Ahli fikah tanpa tasawuf. Macam jalo nak. Bungkih tak Bu? Coba ulang Bu. Kamakah pay wukuf. Singgah dulu di Aceh. Apa Ibu Perawak? Kalau PK indak batasawuf, betul jalur indak pakai. Hadis riwayat Malin Mudo, Abu Ya Makmur Talib. Ya, hadisnya beliau sumbernya. Orang kalau belajar fikih, belajar kitab, Bapak Ibu, masa Rasulullah ndak ada kitab kuning, bahkan mushaf kok ndak ada. Ndak ada. Berbangga dengan kitab yang dicetak, yang dipajang di lemari-lemari, yang didownload di dalam handphone. Itu berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mohon maaf, banyak sekali yang kuliah di UIN, pulang dari Timur Tengah, itu kalau pulang kampung, mursyid enggak sekolah. Ya salam, ya salam. Sekolah mursyid bukan di bangku kawan, ya. Sekolah mursyid di surau. Langsung dibimbing oleh guru. Kalau mahasiswa, satu mahasiswa dosen, ada ratusan mahasiswa. Kalau di Solo ada guru, ada khalifah, mentor. Itu keren. Itu sistem pendidikan modern. Ada guru, ya, disebut guru besar. Kemudian ada khalifah. Itu namanya mentor, Bapak Ibu. Guru pembimbing kalau bahasa orang kini. Sekolah-sekolah modern di kota-kota besar di Jakarta, saya nggak tahu ada di Pekanbaru, mungkin sudah ada. Ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru pelajaran, ada guru pendamping. Itu persis diambil dari sistem orang berthariqah. Makanya kebijaksanaan, kearifan guru-guru mursyid, walaupun tidak berangkat ke Timur Tengah, tidak berangkat ke UIN, IAIN, lebih arif daripada mereka yang ahli baca kitab. Ya, barakallah ya. Tapi akan lebih sempurna. Sudahlah sekolah di UIN, masuk pesantren, berangkat ke Timur Tengah, ngaji di Yaman, ngaji di Mesir, ngaji di Mekah. Pulang-pulang guru yang di kampung tetapi hormati. Orang kolahu kamalani darajatani. Orang tu dapat 2 darajat. Ya. Jadi zikir yang hakikat di mana? Zikir hakikat di kalbu.
Dan zikir itu baru disebut zikir kalau mengenal siapa yang disebut namanya. Maka hakikatul zikr ma'rifatullah. Maka al-arif yazkurullah bima'rifatihi, wa ahlul haqa'iq bihaqiqatihi, wa ahlul tariqah bisuluqihi, wa ahlul syariah biibadatihi. Orang syariat menyembah Allah rukun dan syarat. Orang tarekat menyembah Allah dengan tata cara dan adab. Orang hakikat menyembah Allah dengan tujuan dan yakin dan mantap. Orang ma'rifat menyembah Allah dengan ingatnya Allah, dengan ilmunya Allah dan kepasrahan total kepada Allah. Semuanya beramal dan itu mesti satu paket, ya. Dan kita tidak pernah melihat guru-guru kita, murid-murid kita meninggalkan syariat. Alhamdulillah nggak ada, kecuali guru itu ahwal dan dia lagi saker, ya. Dulu guru kita di Payakumbuh, Bapak Ibu, nggak ada khotib yang datang. Diminta jadi khotib, minta jadi imam. Waktu jadi imam, Allahu Akbar, dia fana dalam nama Allah, berdiri lurus 1 jam. Ya, itu kuburannya dekat rumahmu, Bapak Ibu. Abuya Syekh Qasim namanya, Muhammad Qasim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Angkat takbir, dia kemudian asyik dalam nama Allah. Dia tidak tahu kalau itu lagi Jumatan, mimpin salat Jumat. Akhirnya jamaah bubar. Beliau ruku Allahu Akbar sampai selesai. Assalamualaikum. Kok nggak ada orang? Yang ada cuma murid-muridnya yang faham. Yang ada cuma murid-murid. Semenjak saat itu beliau bernazar tidak mau jadi imam salat Jumat. Jadi mereka tahu diri, kalau aku begini nanti orang salah faham, dikira aku meninggalkan merusak syariat. Nggak ada. Ahli ma'rifatullah tidak pernah merusak syariat, karena syariat itu adalah buah dari bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru jika asal makrifat bagus, syariat pasti bagus. Jangan dibalik. Nah, ini pertanyaan terakhir berkait dengan ayat. Bapak Ibu, tadi Ambo memberi pertanyaan, awak hormat kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal? Ya. Kalau kita menyembah, yang kita sembah itu kita kenal atau tidak kenal? Lah kenal kepada Allah. Kenalnya orang syariat fikih itu kenal beban. Disuruh sembahyang 5 waktu beban. Tapi kenalnya ahli ma'rifat, kenalnya bab ta'rif, mahabbah, cinta. Kalau Bapak Ibu dapat tugas dari guru-guru dosen, itu rasanya beban dan rasanya kayak disiksa. Tapi kalau dibebani guru mulia kekasih tercinta 3 jam, 3 hari, 3 malam, 3 tahun, bahkan 30 tahun pun hidup sama dia, rasanya baru 3 hari. Ya Buya lah berapa tahun menikah Buya? Berapa tahun? Aduh, 30 tahun, 40 tahun. Tapi rasanya saya pikir Buya ya. Ila tahu Bapak Ibu saya pikir. Ya. Sekijok mato. Kalau orang jatuh cinta, hidup dengan yang dicintai belasan tahun, puluhan tahun, rasanya sekejap. Kalau orang jatuh cinta kepada Allah, maka dia tahajud sejam 2 jam, rasanya 2 menit. Tapi kalau masih cinta dunia, baru zikir 1000, 2000, 20 menit, ngomong besok ngantuk bro. Apa? Malam tadi tahajud wiridan, khataman, diajak Buya Alauddin khatam tahlil 1000 kali, Ikhlas 1001 kali. Soleh beneran nih. Kayaknya udah ngerasa penting, karena diajak khataman sudah ngerasa penting. Tapi para ahlullah enggak. Para ahlullah enggak. Zikir 1000 masih terasa angka 1000, walaupun itu surat Al-Ikhlas itu belum ikhlas Bapak Ibu. Nama suratnya apa? Surat Al-Ikhlas dibaca 1000. Kan kita kalau suluk ada khatam khojakan Bu ya. Dibaca 1000 masih terasa 1000, belum ikhlas. Kapan 1000 itu disebut surat Al-Ikhlas, khatam surat Ikhlas?
Kalau duduk 1000 kali baca tidak terasa membaca, seakan-akan sebentar, sesaat semata. Nikmatnya bukan main. Kalau sudah begitu baru disebut al-ikhlas, baru qul huwallahu ahad. Yang disebut ahad, ahad itu maknanya, ini mohon maaf, ini ahad itu Allah percikkan sedikit ke ibu-ibu, maka ibu-ibu ini nggak mau diduakan walaupun dia tahu syariatnya boleh. Ahad itu hanya milik Allah, bukan milik ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak ini ingin faham makna ahad, ibu-ibu ingin faham makna ahad, lihatlah cemburu kekasih kepada kekasihnya. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah itu kalau ngajar pakai contoh. Kejadian orang cemburu, jadi ada seorang sahabat bawa senjata, terus nanya, wahai Rasulullah, jika seorang suami cemburu melihat istrinya, bolehkah dia membunuh istrinya atau membunuh orang istrinya? Nabi tersenyum, Mbak. Ya? Apa kata Nabi SAW? Nabi gak jawab-jawab untuk urusan begitu. Innallaha ghayurun, Allah lebih cemburu dari cemburunya seorang laki-laki ketika pasangannya diganggu. Itu sedikit cemburu Allah yang diberikan ke laki-laki dan perempuan. Bayangkan, ya, kalau dia masih cinta sama ibu, orang yang godain ibu yang dihajar. Tapi kalau dia sudah buta mata, buta hati, ibu pun dibunuh. Makanya banyak berita setiap bulan ada pasangan dibunuh oleh kekasihnya. Benar nggak? Itu orang dia nggak suka sama pasangannya, dia suka sama dirinya. Itu yang disebut cinta ananiyah, cinta egois. Kebanyakan orang menikah dengan cinta egois, bukan cinta nurullah subhanahu wa ta'ala. Sekelas istri Nabi Sayyidah Aisyah, Hafsah masih begitu awalnya, sampai kemudian Allah ancam, kalau kalian tidak berbuat baik, Allah akan berikan pasangan yang lebih cantik dari kalian, lebih muda dari kalian, lebih taat dari kalian. Surat At-Talaq, surat At-Tahrim begitu menyebutkannya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Allah itu pencemburu. Karena Allah itu mengatakan, ya, jika disebut nama Allah bergetar di hati, jika ada yang menggetarkan hati selain nama Allah, Allah cemburu. Jika ada sesuatu yang membuat hati lebih tertarik, Allah cemburu. Maka disebutkan, ya, mesti orang bertorikoh. Apa torikoh itu? Dunal jahri minal qawli. Ini yang disebut kaifiat zikir. Zikir itu yang hakiki, yang dasar, bukan di lisan ini, tapi di lisan qalbu. Bukan dari qaul. Bil ghuduwi wal asal. Ghudu itu petang. Tapi anak-anak muda sekarang udah nggak ngerti petang, Pak, taunya sore. Ya, petang, ghudu, asal. Tapi juga ada yang membalik. Jadi orang Arab itu mereka menyebut awal hari itu malam, akhirnya itu pagi. Maka ghudu wal asalnya antara ulama-ulama Arab juga beda pendapat. Ada yang menganggap itu pagi, ada yang menganggap itu sore. Nah, kita nggak usah ikut itu. Makna ini disebut dengan masa. Berzikirlah kepada Allah di masa-masa tertentu, pagikah atau sore. Nah, tadi matahari terbenam, mata hati tidak pernah terbenam. Berzikirlah kepada Allah sampai engkau tidak membedakan lagi malam dan siang, pagi dan sore. Itu disebut wukuf. Jadi betullah guru-guru berkalam dulu, sebelum engkau wukuf di Arafah, wukuflah di man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Dan di ujung ayat, wala takun minal ghafilin, dan janganlah menjadi orang yang lalai. Karena kalau lalai pasti dia yastakbiruna an ibadati, pasti dia sombong. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi Abuya Ali Syarbaini, memberkahi zuriat, keluarga, murid-murid dan khalifah beliau. Semoga Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم يا غني يا مغني يا أحد يا صمد يا من هو ليس كمثله شيء يا حليم يا حليم يا حليم يا عليم يا عليم يا عليما بذات الصدور يا عليما بذات الصدور يا عليما ما بقلوبنا Ya Allah yang maha mengetahui isi hati kami, yang mengetahui semua hajat kami, bahkan sebelum kami tercipta dan terlahir ke dunia ini. Ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami. Bimbinglah hati kami agar tiap hari, tiap saat mengenal Engkau, tiap saat mengingat Engkau. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, namamu sangatlah berat. Langit dan bumi, gunung pun yang kuat tidak sanggup menampungnya, menanggungnya. Tapi Engkau ya Allah menawarkan kepada kolbu manusia yang bodoh seperti kami, yang lemah seperti kami. Fa'inna, maka bantulah kami ya Allah, maka bantulah kami ya Allah untuk mengemban namamu, mengemban ma'rifat mengenal Engkau, mengemban tugas-tugas menjaga bumi Engkau. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, imla' qulubana birahmatik. Ya Allah, hati kami penuh kebencian ya Allah. Hati kami kadang masih ada iri dengki ya Allah. Hati kami kadang masih merasa lebih tinggi dari orang yang duduk bersama kami ya Allah. Maka dengan rahmat Engkau ya Allah, cabutlah, hapuslah semua kekotoran kalbu kami. Sembuhkanlah semua penyakit sombong dalam diri kami. Sembuhkanlah semua penyakit iri dengki dalam kalbu kami. Dan yang paling penting ya Allah, sembuhkanlah penyakit syirik dan lalai dalam diri kami. Wa tawaffana ya Rabbana bihubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbi awliyaik. Dan wafatkan kami ya Allah, matikan kami, bahkan hidupkan kami dari hari ini ya Allah dalam mencintai Engkau, mencintai kekasih Engkau, Nabi Engkau dan para ulama-ulama Engkau. Ya Allah, Engkau mengatakan melalui kalam Rasul-Mu, al-mar'u ala ma'aman ahab, seseorang akan membersamai yang dicintainya. Maka anugerahi kami ya Allah cinta kepada Engkau, sehingga kami hidup ahyaun inda rabbihim, sehingga kami disebut hidup di sisi Rabbnya. Dan pertemukan kami dengan guru-guru kami ya Allah, pertemukan kami dengan sang maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibna hisaban yasira, bal nas'aluka ya Rabbana bi syafaati nabiyyikal mustafa, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Habiballah, ishfa' lana ya Nurullah, ishfa' lana ya Safiyallah, ishfa' lana hatta la yuhasaba alaina illa hisaban yasira. Wahai baginda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, wahai sirrullah, wahai nurullah, mohon beri syafaat kami, mohon bantulah kami di dunia dan akhirat, sehingga jika kami dihisab dengan cara yang ringan. Jika kami ditimbang, maka kalbu kami diberatkan dengan nama Engkau dan nama kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, thaqil mizanana, thaqil mizanana, thaqil mizanana bihasanati allati harraqtana. Allahumma ya Allah, jika Engkau timbang kami, tolong timbang amal kami dengan memberatkan kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tolong ya Allah dengan syafaat Rasulullah, jika kami ditimbang, jangan kami ditimbang diberatkan keburukan-keburukan kami. Allahumma ya Allah, sallimna ala sirat, sallimna ala sirat. Ya Rasulullah, ishfa' lana ala sirat. Wahai baginda Rasulullah, beri syafaatlah kami, semoga kami selamat di sirat, selamat menempuh jembatan siratal mustaqim. Allahumma
Allahumma ya Allah, mohon terima salawat-salawat kami, jadikan kami salah satu orang yang nanti ketika dia sulit menempuh sirat, tiba-tiba nur salawatnya datang menyelamatkannya. Allahumma taqabbal minna salawatina, Allahumma ja'al salawatina mahran li ruhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon izin jadikan salawat kami salawat penuh cinta, menjadi mahar cinta mencapai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah isfa' lana fi babil jannah. Ya Allah, berikanlah izin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberi syafaat kami sampai di depan pintu surga, dan dibukakan pintu surga dan dihantarkan masuk ke dalam surgamu, dan izinkan kami ya Allah masuk surga firdausmu ya Allah, sehingga kami diizinkan memandang wajah jamaliyah Engkau ya Allah, wajah jalaliyah Engkau ya Allah, dan izinkan kami membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Kami lebih berhak masuk neraka ya Allah. Salat kami tidak khusyuk ya Allah, zikir kami tidak tulus ya Allah. Hati kami jika dilihat-lihat, dirasa-rasa ya Allah, di dalamnya ada noda-noda sombong ya Allah. Kami merasa diri kami sesuatu ya Allah. Ya Allah, ajirna minan nar, dengan keberkahan kalimah Ismul Jalalah, Ismul Zat yang diajarkan guru-guru kami hamba Engkau ya Allah. Izinkan sombong itu terbakar ya Allah. Izinkan sombong iri dengki itu bersih ya Allah. Izinkan lalai itu sembuh ya Allah. Izinkan semua penyakit hati kami Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Syafi, ya Syafi, ya Mu'afi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اشفي مرضى قلوبنا، اشفي مرضى قلوبنا، اشفي ظواهرنا وبواطننا، واستر عوراتنا بجمالك، واستر عوراتنا بهيبة جلالك. وصلى الله على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونقول أفضل ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إله إلا الله محمد رسول الله، لا 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 إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ikuti لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي ما في قلبي ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي باب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خضر عليه السلام سيدنا عيسى روح الله وكلمة الله سيدنا خالد بن سنان سيدنا إلياس صاحب البر وساداتنا أئمة الأربعة سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة سيدنا إمام مالك بن أنس سيدنا محمد بن الشافعي سيدنا أحمد بن حنبل الحنبلي سيدنا داود ظاهري سيدنا ابن حزم سيدنا محمد إسماعيل البخاري مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي والحكيم الترمذي وسادتنا الأولياء من أهل السنة
والجماعة إمامنا أبي الحسن الأشعري وسيدنا الإمام أبو منصور الماتريدي وسيدنا الإمام أبي جعفر الطحاوي وسيدنا الإمام الكشيري وأئمة الأربعة من الطرق الصوفية سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني خطب رباني وأبي الحسن الشاذلي وشيخ المشايخ سيد السالكين سيدي الشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند ومولانا خالدي أهل البغداد وأصولهم وفروعهم وجميع المشايخ والمريدين والمحبين والمحسنين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى روح شيخنا علي شربيني بن شربيني. الفاتحة. بسم الله يا ولجميع القبور المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله يا رب يا نصر صراط الذين أنعمت عليهم ولجميع الأقطاب والأبدال وسيدنا الإمام المهدي خليفة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf para guru, para masyayikh, para tuan syekh, tuan khalifah, suul adab, kalam-kalam yang tidak berkenan. Hanya Allah Maha sempurna, hanya Rasulullah yang sangat kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.